untuk menggapai kebahagiaan. Akan tapi yang harus difahami selagi kita di dunia, bahkan juga nanti sampai di akhirat, bahagia itu mulainya dari dalam hati masing-masing. Bahagia itu dalam hati, bukan di balik gedung yang megah, rumah mewah, mobil mewah, bukan. Bisa saja orang hidup di bawah naungan gedung megah tapi penuh dengan percekcokan, tidak bahagia. Bahkan ada orang yang hidupnya dengan sangat sederhana, gaji sehari untuk makan sehari, seperti yang ada di kampung-kampung, tapi kebahagiaannya luar biasa indah. Maka selagi kebahagiaan itu tempatnya di hati, kalau orang yang pengen bahagia, ingin bahagia, baik hari ini, esok hari, atau masa yang akan datang, kuncinya adalah ya kita membenahi hati kita. Kalau kita salah, tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita bayangkan saat ini, bayangkan kita duduk di saat kita tidak ada permusuhan, tidak ada benci di antara kita. Kita bertemu senang kok. Akan tetapi kalau hati kita kotor dengan benci, kotor dengan dengki, kita duduk tidak nyaman. Ada kebencian, melihat tetangga bangun rumah sakit, beli mobil sakit, tetangganya anaknya sukses, sakit kita. Padahal tidak ada genteng yang singgah di jidat kita, bukan mobilnya nabrak kita juga, tapi kenapa kita jadi sakit? Karena ada dengki di hati kita. Akan tapi coba orang yang hatinya benar, hatinya tidak dikuasai oleh kedengkian dan kebencian, lihat, senengnya banyak, nggak pakai modal. Kadang tetangganya beli mobil ikut senang dia, tetangganya sukses ikut senang. Hanya ilmu ini ilmu yang sering dilupakan. Orang mungkin mengejar ibadah yang banyak tapi lupa membersihkan hatinya, sehingga dengan ibadahnya yang banyak yang tambah kesombongannya. Kalau sudah sombong muncul penyakit yang lainnya, dengki. Maka jangan tertipu dengan ibadah Anda kalau Anda belum berusaha membersihkan hati. Jadi ilmu membersihkan hati ini ilmu fardu ain di atas fardu ain, sehingga betul di dunia ini sebelum masuk surga seperti di surga, semuanya enak, ketemu ini enak. Tapi kalau sudah kebencian, kedengkian menguasai hati seseorang, dunia sudah kiamat. Sempit sekali dunia itu. Ketemu dia bikin aku kesel, ketemu ini tapi bagi orang yang hatinya lapang, subhanallah, belum masuk surga seperti merasakan di surga. Inilah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya, dan itu adalah ilmu Rasulullah, ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kalau kita bicara tentang agar kita bahagia di masa tua nanti, ya jangan bahagianya nunggu tua, tapi bahagia masa tua itu akan diraih di saat kita bahagia di masa muda, yang menjalani hidup indah. Di saat kita di masa muda, maka ketahuilah di masa tua dia akan menemukan keindahan lebih indah lagi. Sehingga kita saat ini sudah harus betul-betul mencari kebahagiaan yang sejati. Bagaimana caranya? Menjaga hati. Hati kotor, itulah yang menjadikan kita itu benci, dengki, dendam, ngiri, dan seterusnya. Tapi kita harus tahu kalau menjaga hati itu gimana sih? Hati itu punya jendela. Jendelanya cuma dua, nih, sama telinga. Kalau orang diciptakan tanpa pendengaran, tanpa penglihatan, nggak akan ngerti apa itu dengki, nggak ngerti itu ngirih. Kalau orang diciptakan tidak punya mata dan tidak punya telinga, hatinya bersih. Kenapa? Jendelanya ditutup rapat. Tapi yang suka ngedengki dan suka membenci itu karena telinganya tidak dikontrol,
sering mendengar sesuatu menjadikan kita benci, sering dengar fitnah, sering dengar adu domba, sering dengar gunjingan dan seterusnya. Lihat, terus dicekoi. Mata kita melihat, karena kita sering melihat dengan mata kita, membaca, maka akan masuk ke hati. Sehingga kalau ingin bahagia, kuncinya satu, menjaga mata kita, menjaga telinga kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita lihat. Maka yang kita dengar hendaknya apa? Tadi kita sudah tahu yang menjadikan kita enggak enak hati itu benci. Maka Nabi sudah memberikan pendidikan dari kita. Jangan pengen tahu aibnya orang, jangan pengen tahu kekurangannya orang. Bahkan Nabi melarang, mengancam, dan akan dihukum oleh Allah. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratah. Barang siapa yang hidupnya mencari-cari kesalahan orang, nah, sebenarnya kan dari penyakit. Sebab orang itu kalau mencari-cari kesalahan orang itu yang rugi dia, mencari koreng di hatinya. Gara-gara tahu kesalahannya dia, aku jadi gak senang, kan benci. Jadi karena dia kebodohan. Man tatabba'a aurata akhi, barang siapa mencari-cari kesalahan saudaranya, tatabba'a Allah auratah, Allah akan bongkar aibnya nanti. Di dunia sudah dihukum, belum lagi hatinya sudah tidak enak dia. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi, dan dia akan direndahkan walaupun di rumahnya. Makanya kalau orang kerjaannya mencari kesalahan orang, pengen tahu, fudul pengen tahu, pasti tiba-tiba di rumahnya tidak terhormat. Lihat saja, anaknya tidak menghargai dia, cucunya tidak menghargai dia, istrinya tidak menghargai dia, semuanya itu tiba-tiba saja, nggak pakai sebab. Padahal dia bukan seorang ustadz yang luar biasa di luar, cuman dia ustadz suka mencari kesalahan orang. Lihat, di rumahnya tidak dihargai lagi. Itu dihukum zahirnya, batinnya kotor dia. Di akhirat dapat hukuman lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hati ini yang harus kita terus kita tata. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Cuman hari ini kita sudah biasa diperdengarkan kepada kita sesuatu yang menjadi sebab kita bermusuhan. Berita-berita yang sampai ke kita bermusuhan, sebab kita bermusuhan ada. Sehingga kita hari ini terlatih dengan kekotoran hati. Mana mungkin bahagia nanti? Maka karena kita dilatih untuk ngotori hati, ayo kita berlatih bersihkan hati hari ini. Gimana kita dilatih ngotori hati? Latih musuhan, dilatih prasangka, dilatih wah pokoknya tidak indah. Coba, bagi orang, sebagian orang lihat pemilihan presiden berantem gara-gara kosong berapa kan gitu, sudah eker-ekeran. Pemilihan gubernur berantem lagi, sudah terlatih. Pemilihan bupati sudah ribut juga. Pemilihan lurah di kampungnya juga ribut. Lihat, karena sudah terbiasa ribut. Memilih ketua masjid pun ribut. Sudah. Ini kenapa? Kotornya sudah. Ngurus pengurus masjid kok berantem. Karena apa? Hati yang kotor. Kemudian akhirnya apa? Sering buat permusuhan. Sekarang ada ustadz dengan ustadz. Makanya Anda kalau mendengar permusuhan, Anda yang rugi. Anda hatinya kotor, prasangka sama ustadz, ustadz ini, ustadz itu. Sekarang berantem ulama dengan ulama. Maka jadilah orang cerdas, jangan masuk wilayah itu. Gimana hati kita tetap tentram, tetap indah. Jangan mau mendengar hal-hal yang menjadikan Anda benci kepada seseorang, dendam kepada seseorang. Cuman ini kalau tidak diperhatikan, tiba-tiba kita menjadi hobi. Kalau melihat YouTube pun, YouTube yang menjadikan hati kotor, penasaran. Kalau ada orang menggunjing, paling seneng dia, langsung kumpul, malah diundang, sini ke rumah, minum teh di rumahku. Oh, setannya diundang di rumahnya. Karena kita sudah biasa dengan kekotoran. Oke, berarti itulah sebabnya sebetulnya. Apa sih selain itu? Nggak ada lagi. Sehingga menjadi tidak indah dengan sesama. Nah, karena kita sudah di rumah kotor, rumah indah, suami istri menjadi tidak indah, akibatnya rusak anak dan seterusnya. Bagaimana ada tercipta kebahagiaan di rumah kita? Baik, kemudian setelah itu menjaga mata, pastikan Anda jangan mau mendengar berita kejelekan seseorang.
Sebagian para kekasih Allah itu kalau keluar rumah itu dia berderma, bersedekah. Setelah bersedekah minta, ya Allah, tutuplah aib hamba-hambamu dari mataku agar aku tidak melihatnya. Nggak pengen lihat kekurangan orang. Jadi takut kalau keluar rumah itu, takut melihat aibnya orang lalu menjadi tidak senang. Tapi ada orang hobinya pengen tahu aibnya orang. Sehingga kalau orang punya penyakit ini, kotor hatinya ini, duduk begini nih, temennya buka handphone di sebelahnya, buka handphone, dia ngelirik toh, kalau dia lagi ribut sama suaminya, dia lagi WA sama suaminya, dia ngelirik, itu sudah paham dan bisa menyimpulkan lagi berantem. Nanti dia akan cerita, tahu enggak dia lagi ini, wah ceritanya panjang. Jadi begitu cepatnya paham, ngelirik tak paham, padahal hadir pengajian dia matanya mentelang, melolot, lotot, gak paham dia. Tapi kalau ngelirik WhatsAppnya temennya, ada handphone ketinggalan, temennya kamar mandi, dia gini, sudah masuk nih, lengkap tahu semuanya, sampai tahu rahasianya, dan dia bangga, seperti seolah-olah dia telah mendatangkan sesuatu yang dahsyat. Orang lain tidak bisa mendatangkannya, bisa ngintip aibnya orang tuh senengnya luar biasa. Omong dia ahli neraka. Mestinya kalau kelihatan astagfirullahaladzim, la ilallah, kenapa saya melihat? Tapi ada senang, hobi. Tolong sekarang koreksi diri. Kalau kita tergolong orang seperti ini, kalau tidak tobat, lihat, kita tidak akan menemukan kebahagiaan di dunia, tidak akan bahagia. Karena kita di dunia hanya melihat yang jelek-jelek, kotor, akhirnya benci. Coba kalau di hati, di dunia hatinya bersih, enak. Ketemu tetangga ini senang, itu senang, itu senang, itu senang. Bahkan senangnya hati yang baik bukan di saat mendapatkannya, ternyata di saat kita membantu tetangga kita, senangnya luar biasa, padahal kita kehilangan duit. Ayo, inilah orang-orang mulia. Sekarang tolong koreksi diri kita. Kalau kita termasuk hobi pengen lihat, mohon maaf, tidak perlu seorang suami lihat handphonenya istri, istri lihat handphonenya suami. Karena hari ini handphone seperti hati, kadang semuanya catat situ. Tidak ada perlunya mengintip, penasaran dan sebagainya. Sebagai seorang suami punya rahasia dengan kakaknya, dengan bibinya, dengan saudaranya. Ini termasuk hal-hal sepele. Kalau masuk rumahnya orang, itu langsung toleh-toleh ngelihat, paham foto-foto siapa itu kok. Masya Allah, matanya itu cerdas. Buku tuh banyak di meja, di lemarinya ada buku sejarah Nabi, buku ini. Yang dilihat apa? Buku agenda, buku catatan pribadi. Wah, buka, dia ngeliat langsung buka. Cepet paham banget ini orang cerdas. Memang akal iblis. Iblis kan cerdas banget dia. Tahu. Kalau Anda merasa seperti itu, Anda dalam musibah besar. Kalau Anda, dan kadang orang tidak sadar yang repot. Dia di dalam penyakit semacam itu, pengen melihat omongan orang, dengar omongan orang, pengen lihat aibnya orang. Sudah itu cerita itu sudah, kalau lagi menceritakan kejelekan orang itu sudah seperti dia mufti, artinya seperti dia telah mendatangkan sesuatu yang dahsyat. Ini saya orang paling hebat. Itulah orang-orang yang tidak bahagia.